المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والفسير والسادات الصوفياء والمحققين والمؤلفين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ إمام ابن مسلم شيخ الأم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibti'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin. Wa naflu fil laili minal muakkadi wa nadabu tahiyatan lil masjidi. Wa naflu tawi salat sunnah fil laili dalam waktu wengi. Wa naflu tawi salat sunnah fil laili dalam waktu wengi minal muakkadi ku setengah sangking sunat muakkad. Minal muakkadi ku setengah sangking sunat kang den kokoaken. Wa nadabu al boto nyunahaken sapa ulama tahiyatan ing tahiyat lil masjid. Tahiyatan ing salat tahiyat lil masjid katuwe masjid tahiyat ing penghormatan sintani fi taslimatin la aktsara tasubil fardhi wa naflun akhara utawi tahiyatul masjid sintani kurang rakaat ai wahya utadak dibuang wahya utawi tahiyatul masjid gitu sintani kurang rakaat fi taslimatin ing dalam siji salaman fi taslimatin ing dalam siji salam la aktsara ora luwi akeh la aktsara ora luwi akeh taslimah ora luwi akeh salam tasulu hasil apa tahiyat tasulu hasil apa tahiyat bil fardhi kelawan salat fardu wa naflin lan salat sunnah akhara kang weneh la fardhi rakaatin wala janazati wa sajdatin li syukri au tilawati la fardhi rakaatin ora hasil apa tahiyat la ora hasil apa tahiyat fardhi rakaatin kelawan siji rakaat fardhi rakaatin kelawan sak rakaat wala janazati lan ora hasil kelawan salat janazah wa sajdatin lan sujud li syukri kadwe syukur au tilawatin utawa sujud tilawah karir bitakir duhulin yakrubu wa rakatan itra syamsin tagrubu karir bolan balena sira karir bolan sira bitakiri duhulin kelawan bolan balenine mlebu masjid kelawan bola baline mlebu masjid yakrubu kang parek apa duhul yakrubu kang parek apa duhul warok atani lan rong rakaat isra syamsin indam sause srengenge tagrubu surup apa syams tagrubu surup apa syams wa faitan naflil muaqqatin dubi qadaahu la faitun du sababi wa faitan naflilan ing salat sunnah kang pot ya sampean
faita faitu. Faitu. Ya ada yang faitu faita, bisa nasab, bisa rafa. Kalau yang faitu jadi berada. Wa faitu nafli utawi salat sunnah kang pot utawi salat sunnah kang pot al muaqqati kang den waktoni undubi iku nyunahaken sira undubi iku nyunahaken sira qadaahu ing ngodoi faid undub nyunataken sira qadaahu ing ngodoi faitan nafli la faitun ora salat sunnah kang pot du sababe kang anduweni sebab ora salat sunnah kang pot du sababi kang anduweni sebab wal fawru wat tatibu fi ma fata aula liman lam yahtashil fawata wal fawru utawi age-age utawi cepet-cepet war tartibu lan urut-urut fi ma dalam salat fata kang pot apa ma fata kang pot apa ma aula iku luwih utama liman kaduwe wong lam yahtashi kang ora wedi sapa man lam yahtashi kang ora wedi sapa man alfawata ing epot liman kaduwe wong lam yahtashi kang ora wedi sapa man alfawata ing pot wajaza ta'khiru muqaddamin ada walam yajuz fi ma yu'akhkharu tidak wajazalan wenang ta'khiru muqaddami apa ngakhiraken salat sunat kang den dinginaken apa ngakhiraken salat sunnah kang den dinginaken ada hale salat ada hal ada hale dadi salat ada walam yajuz an ora wenang fima dalam salat yu'akharu kang den akhiraken apa ma yu'akharu kang den akhiraken apa ma walam yajuz lan ora wenang ibtida apa ngawiti wa yakhrujun nau'anif jam'an bingkido mawaqata syar'u lima qad furido wa yakhrujulan mettu an nau'ani apa rong macem qabliyah ba'diyah an nau'ani apa rong macem garis miring salat qabliyah lan ba'diyah jam'an hale sekabehane bingkido ma sebab enteke salat senya bingkido ima kelawan sebab enteke salat waqota kang wis nentokaken asyar'u apa syariat waqota kang wis nentokaken asyar'u apa syariat lima kadwi salat qad furido kang teman-teman den farduaken apa ma qad furido kang teman-teman dan farduaken apa ma tumal julusu jaizun fin nafli bihari uddin wa wanisful fadli tumal julusu mongko kari-kari utawi lunggu al julusu utawi salat lunggu jaizun iku nang fin nafli dalam salat sunnah bighairi udrin kelawan tanpa udur wa huwa utawi julus fin nafli bighairi udrin wa huwa ta julus nisful fadli iku setengahe keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan dengan salat sunnah. Wa naflu fil laili minal muakkadi. Bisa ya, langsung diamalkan ya. Apa-apa yang belum kita amalkan dapat ilmu baru itu langsung diamalkan. Karena ini babnya tentang semua tentang salat sunnah ini. Ini salat sunnah di malam hari itu minal muakkad, termasuk salat sunnah yang
sangat dianjurkan oleh syariat, muakkad, sangat dikokohkan, artinya sangat dianjurkan. Dan ini apa di sini? Sholat nafil mutlak. Jadi di malam hari sampean sholat sunnah apa saja itu muakkad. Misal sampean jam 12 atau jam 11 qobliyah isya sudah, ba'diyah isya sudah, misal. Mau tahajud tapi belum tidur. Ngapain ya? Sholat sunnah. Gimana niatnya? Udah usolli sholat mutlak lillahi ta'ala. Itu masuk muakkad. Maksudnya mutlak itu apa? Sholat yang tidak ada qaid namanya mutlak. Tidak ada qaid itu sholat. Kalau ada qaid seperti sholat duha kan ada qaidnya. Usolli sunata duha, usolli sunata tahajud kan ada qaidnya. Usolli qobliyah lainnya. Atau bukan yang mempunyai sebab. Usolli sunata tahiyatul masjidnya atau usolli sunatal kusuf. Ini ada sebabnya. Ada sholat sunnah itu nggak ada sebab, nggak ada waktu, nggak ada namanya. Pokoknya sholat sunnah mutlak namanya. Bebas mau sampean sholat 2 rakaat, mau 100 rakaat, terserah, nggak ada batasannya. Dan bila dilakukan di malam hari ini afdol, akad. Wa nadabu tahiyatul masjidi. Ulama mensunahkan tahiyatul masjid. Jadi, tahiyatul masjid itu apa? Penghormatan kepada masjid. Jadi penghormatan ketika masuk masjid itu dengan cara sholat. Imam Asnawi menyebutkan bahwasanya at-tahiyat, penghormatan itu ada 4. Dengarkan baik-baik, penghormatan itu ada 4. Yang pertama penghormatan kepada masjid, yaitu dengan cara sholat. Baru masuk masjid jangan langsung duduk. Apalagi kalau kita misal di perjalanan, misal masuk masjid buat istirahat, tidur, enggak, sholat dulu 2 rakaat baru tiduran dan lainnya. Dan juga ya perlu diketahui kalau sampai perjalanan ke masjid ya, jangan masjid itu dibuat numpang ke jeding. Ya, enggak boleh, haram hukumnya. Kecuali sampai ngasih uang di kota amal. Kenapa? Karena jeding itu fasilitas untuk orang yang untuk fasilitas masjid, bukan fasilitas umum. Jika sampai misal perjalanan berhenti, ada masjid berhenti kencing, terus keluar lagi, berangkat lagi, nggak boleh. Itu bukan toilet umum. Nanti kasihlah 2.000, 3.000. Kalau pengen nggak ngasih, sampean sholat, main ke jeding ya, sholat 2 rakaat. Sudah keluar apa? Kalau nanti sampean termasuk menggunakan masjid, jangan kan sampean ibadah di situ. Kalau nggak ibadah, nggak sholat, nggak apa, ke jeding keluar, berangkat lagi, nggak boleh. Karena jedingnya itu untuk masjid, bukan untuk umum. Jadi setidaknya sampean habis ke jeding misal wudu, setelah wudu sholatlah 2 rakaat. Sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan langsung keluar. Nggak ibadah, nggak ngasih uang, keluar, cuma ngampung toilet. Kembali sini, jadi ada 4 tahiyat, 4 penghormatan. Yang pertama penghormatan masjid dengan cara sholat. Ya, ini at-tahiyat arbaun, tahiyatul masjid bis sholat. Yang kedua, wal bait bitawaf. Kalau tahiyatul bait, kalau ke Baitullah, penghormatannya apa? Dengan cara tawaf. Jadi ketika masuk Masjidil Haram, itu bukan sholat tahiyatul masjid lagi, tapi tawaf dulu. Itu penghormatannya. Yang ketiga, wal haram. Haram ini tanah haram, Mekah. Ketika masuk kota Mekah, itu tahiyatnya, penghormatannya dengan bil ihram, dengan cara ihram. Artinya kalau mau masuk Mekah, makanya orang-orang umroh pertama kali masuk Mekah langsung dia ihram, umroh dulu. Baru setelah umroh terserah mau belanja, mau jalan-jalan, yang penting ihram dulu. Itu penghormatannya. Yang keempat, wa mina birami, penghormatan ketika di Mina. Ini dengan cara balang jumroh. Ini seorang haji, kalau nggak haji enggak. Jadi ada kata Imam Asnawi ada 4 penghormatan. Penghormatan masjid dengan cara sholat, penghormatan Baitullah dengan cara tawaf. Yang ketiga apa? Penghormatan tanah haram dengan cara ihram. Yang keempat penghormatan Mina dengan cara jumroh, lempar batu. Ada tambahan di sini, wazida alaihi tahiyatu Arafah. Ada penghormatan Arafah dengan cara bil wukuf,
Ketika masuk Tanah Arafah ini penghormatannya dengan wukuf. Bagi orang haji juga. Ada tambah lagi yang dua tambahan. Tahiyatul liqa'il muslim. Penghormatan ketika berjumpa dengan orang muslim bis salam. Dengan cara salam. Kita bertemu orang muslim. Assalamualaikum. Ini penghormatan. Penghormatannya dengan cara salam. Kan di hadis afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkanlah salam kepada orang yang kalian temui. Baik itu orang yang kamu kenal atau tidak kenal. Jika ketemu orang di jalan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu sunnah. Dianjurkan untuk memperbanyak salam. Sekalipun tidak kenal. Kita kan tidak, kalau kenal baru salam. Kalau tidak kenal tidak. Atau salam biasanya dibuat kalau bertamu. Tidak, hanya main lewat di jalan. Misal. Itu sunnah. Ada orang kita jalan sepeda motoran, ada orang jalan kaki, sunnah. Assalamualaikum. Dan lainnya. Tambah lagi sini, sintani fi taslimatin la aksara tahsulu bil fardhi wa naflin akhara. Salat tahiyatul masjid itu berapa rakaat? Tahiyatul masjid ini yang penting satu salaman. Intinya itu. Minimal 2 rakaat. Sintani jumlahnya 2 rakaat fi taslimatin dalam satu salam. La aksara, tidak boleh lebih dari 1 salam. Artinya sampai masuk masjid ya. Sholat 2 rakaat salam, sampai mau sholat lagi 2 rakaat lagi, tidak boleh. Artinya tidak boleh itu bukan termasuk tahiyatul masjid, karena batasannya 1 salam. Jadi kalau sampean pengen sholat tahiyatul masjid lebih dari 2 rakaat, caranya digabung. Boleh sholat 4 rakaat, 1 salaman, 6 rakaat, sampean mau sholat 100 rakaat gak masalah, tapi dengan satu salam. Gimana? Rakaat pertama berdiri, ya kan ya? Yang penting nggak ada tahiyat keduanya. Rakaat kedua langsung berdiri, ketiga berdiri, keempat berdiri, sampai ke 99 berdiri, ke 100 tahiyatul akhir. Nah, nggak masalah. Yang penting satu salam. Kalau 2 salam, yang kedua bukan termasuk tahiyatul masjid. Tahsulu bil fardhi wa naflin. Tahiyatul masjid ini bisa hasil dengan sholat fardu, juga bisa hasil dengan sholat sunnah yang lain. Artinya apa? Sampean masuk masjid ketika jamaah sudah mulai, misal jamaah duhur, sampai langsung usolli fardu duhri, Allahu Akbar. Maka sampean sholat fardu juga sudah hasil sholat tahiyatul masjid. Wa ilam yanwiha, sekalipun tanpa niat. Nah, sekalipun tanpa niat sampai sholat duhur, tapi tetap dapat pahala tahiyatul masjid. Kenapa? Tahiyatul masjid itu yang penting pertama kali dikerjakan ketika masuk masjid adalah sholat. Misalnya masuk masjid langsung duha 8 rakaat, maka itu juga jadi sholat duha dan jadi sholat tahiyatul masjid sekalipun tidak niat. Ini menurut pendapat Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar itu harus niat. Kalau nggak niat ya nggak dapat pahala. Biar keluar dari khilaf, yang afdal ada niat. Usolli fardhu duhri misal, wa tahiyatul masjid bisa. Nah, kalau sampean diniati tahiyatul masjid, sekalipun digabung dengan fardu atau sunnah, pasti dapat pahala. Kalau nggak diniati, ini khilaf. Ada yang mengatakan dapat pahala, ada yang mengatakan tidak mendapat pahala, cuma gugur tuntutannya. Artinya apa? Ketika masuk masjid itu kan tuntutannya adalah sholat sunnah, ya kan ya? Ketika sampai sudah sholat yang lain, fardu atau sunnah, maka gugur. Tuntutan untuk sholatnya sudah gugur. Artinya sudah dianggap sampai sudah sholat. Alhasil yang baik adalah ketika sampai masuk masjid sudah ada jamaah, udah sampai sholat, diniati 2, niat tahiyatul masjid dan sholat fardu, biar sampean dapat pahala tahiyatul masjid bil ijma, dengan kesepakatan ulama. Tapi sampean misal lupa, ya udah, enggak apa, ikut Imam Romli.
yang mengatakan tidak butuh niat. La fardhi rakaatin. Salat tahiyatul masjid tidak bisa hasil dengan 1 rakaat. Karena paling sedikitnya adalah 2. Misalnya sama 1 rakaat, maka tidak sah, tidak jadi tahiyatul masjid. Wala janazah atau sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan di masjid, sampai masuk wis niati jenazah dan tahiyatul masjid, tidak cukup. Karena minimal 2 rakaat. Kalau jenazah malah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Kurang dari 1 rakaat tidak jadi. Wasajdatin syukri atau juga tidak bisa hasil dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur, sujud yang disunatkan ketika datangnya nikmat yang baru. Sujud syukur ini juga tidak bisa hasil dengan sujud syukur salat tahiyatul masjid. Au tilawah atau sujud tilawah. Karir bitakri dukhulin yakrubu warakatan itra syamsin tagrubu. Salat tahiyatul masjid ini kesunahannya ini berulang-ulang. Dengan berulang-ulangnya masuk masjid. Disampaikan masuk masjid ya. Ini sunat salat tahiyatul masjid. Kemudian sampai keluar, masuk lagi, sunat lagi, salat lagi, keluar lagi, masuk lagi. Sekalipun disengaja. Sampean iseng misal, saya pengen dapat pahala banyak misal. Masuk masjid, keluar lagi, masuk lagi, salat lagi, keluar lagi, boleh. Hatta sampean keluar masuk 100 kali enggak apa-apa. Dan tetap dapat pahala tahiyatul masjid. Misal sampean salat duha 8 rakaat, pengen saya duha ini dapat pahala duha, dapat pahala tahiyatul masjid. Ya salat. Masuk masjid diniati tahiyatul masjid dan duha. Kemudian keluar lagi, keluar masjid dulu, masuk lagi. Diniati lagi duha dan tahiyatul masjid. Terus gitu, enggak apa-apa. Pahalanya double. Pahala tahiyat dan duha. Atau kalau pengen tidak capek keluar masuk, duhanya digabung, boleh. Langsung 8 rakaat tanpa dipisah dengan salam. Boleh itu. Di rakaat pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 baru tahiyat. Maka 8 rakaat ini bernilai duha, juga bernilai tahiyatul masjid. Gampang kan cari pahala kan? Orang semakin tinggi ilmunya, semakin mudah untuk mencari pahala. Makanya pahala mencari ilmu itu sangat besar. Kenapa? Karena dengan ilmu orang itu lebih cepat, lebih mudah untuk masuk surga. Sholat diniati banyak. Kalau orang yang bodoh, ini niati 1. Tapi kalau diamalkan, makanya kita tahu langsung diamalkan. Kalau diamalkan itu mudah ingat. Kalau sampai ngaji kitab sekarang, mudah. Tidak diamalkan, tidak dimutolaah, besok lupa. Dapat diamalkan. Disebut fa'mal walau bi usyrika zakati, amalkanlah sekalipun 1/10. Seperti zakat itu apa? Apa yang kita ketahui amalkan sekalipun sedikit itu. Ya, lebih bagus kalau diamalkan semua. Bitakri dukhulin yakrubu. Tahiyatul masjid ini kesunahnya berulang dengan berulang-ulangnya masuk masjid sekalipun waktunya dekat. Ya tadi seperti saya contohkan, masuk keluar, tetap sholat sunnah lagi. Warakatan itha syamsin tahrubu, ini sholat sunnah yang lain. Juga sholat sunnah 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Di awal maghrib, adzan, ini sunat. Namanya sholat sunnah itha syamsin tahrubu atau ba'da hurubi syams. Rakaatani khafifatani qablal maghrib. 2 rakaat yang ringan. Artinya Nggak usah panjang-panjang. Yang sunnah itu ya sunat pendek, misal kulhu. Yang bagus itu kul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jangan baca Yasin, atau baca Al-Baqarah. Habis maghribnya nanti. Wa faitan nafil muaqqatin dubi qada'ahu la faitun dzu sababi. Nah, ini juga perlu diketahui ya. Salat sunnah yang mempunyai waktu ini sunat untuk diqadha. Sampean tadi malam ada yang enggak tahajud, kesiangan. Diqadha sekarang, enggak apa-apa. Jam berapa sekarang? Jam 7. Niat usolli sunat tahajud qadha'ah. Sah. Kenapa? Karena sholat yang mempunyai waktu itu sunnah diqadha.
Sholat witir, udah witir di malam. Dikodok apa? Witir 3 rakaat di jam 9 pagi. Enggak apa-apa. Oh, saya tadi pagi enggak qobliyah subuh, dikodok sekarang. Oh, tadi kemarin saya enggak apa-apa. Semua sholat yang mempunyai waktu ini sunnah dikodok. La faitun du sababi, bukan sholat sunnah yang mempunyai sebab. Kalau sholat sunnah gerhana matahari ya enggak boleh dikodok. Karena sebabnya sudah hilang. Sholat tahiyatul masjid, sampai tadi masuk masjid, oh lupa saya nggak sholat, tak kodok sekarang kah? Nggak bisa, karena sholat sunnah yang mempunyai sebab. Alhasil, sholat itu ada 2 ya, ada yang mempunyai waktu, ada yang mempunyai sebab. Sholat yang mempunyai waktu ini bisa dikodok, bisa dipahami dan diamalkan. Wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yahtashil fawata. Cepat-cepat atau bersegera dan tertib dalam sholat yang telah lewat itu lebih utama. Artinya apa? Kodok, kalau ada orang tanya, jangan rame yang perempuan. Kalau ada orang tanya, misal sampean, gimana hukumnya mengkodok sholat? Maka hukumnya tafsil. Kalau sholat fardu ya, kalau mengkodok sholat fardu itu hukumnya apa? Kalau kodoknya wajib ya, bersegera mengkodok atau cepat dikodok itu hukumnya apa? Tafsil. Kalau yang sholat fardunya yang waktunya apa? Lewat itu hilangnya karena udur, maka sunnah untuk segera kodok. Tapi kalau bigori udin maka wajib. Contohnya apa? Misal sampean ketiduran, tidur sebelum duhur jam setengah 12, bangun jam 4 tidak sholat duhur. Kenapa? Karena tidurnya sebelum masuk waktu duhur ya kan ya. Ini dianggap udzur oleh syariat. Maka kodoknya kapan? Ya terserah, boleh dipercepat, boleh enggak. Tapi yang sunnah agar segera. Tapi enggak wajib. Oh nanti aja wis kodoknya habis asar, habis maghrib. Oh nanti aja habis isya. Oh besok bisa. Tapi kalau kodok sholat fardu li ghairi udin maka hukumnya wajib dipercepat. Tidur misal jam 2 siang, sudah masuk waktu duhur tapi tidur, bangun jam 4. Nah ini kan tidurnya karena habis sholatnya karena li ghairi udrin, karena tanpa udur. Kenapa kok tanpa udur? Karena tidurnya udah masuk waktu, bukan masuk udur. Maka kodoknya segera, tidak boleh tunda. Semakin dia menunda, maka semakin dosa. Sudah dosa mengakhirkan sholat, sudah dosa mengakhirkan kodok, double dosanya. Nah, sekarang kalau sunnah gimana? Sholat sunnah, hukum mengkodok sholat sunnah ini sunnah. Makanya, hukum mengkodok sholat itu apa? Tafsil. Kalau mengkodok fardu hukumnya wajib. Kalau mengkodok sholat sunnah hukumnya sunnah. Kalau hukum mempercepat, kalau fardu hukumnya wajib apabila udur, tanpa udur. Kalau li ghairi udur, kalau ya. Hukumnya wajib kalau tanpa udur. Kalau ada udur hukumnya sunnah. Kalau sholat sunnah maka hukumnya mengkodoknya juga sunnah. Juga tartib ini juga aula. Jadi misal sampean kodok subuh, kemudian sholat duhur, maka dikodok dulu subuhnya, kemudian sholat duhur. Liman lam yahtashil fawata, selagi tidak takut habisnya waktu. Misal belum kodok subuh, kemudian sampean mau sholat duhur, sudah jam 3 kurang 2 menit. Jam asalnya ini jam 3.00 misalnya. Nah, jam 3, jam 2.58 ya, jam 3 kurang 2 menit, belum sholat duhur, maka jangan diurutkan. Oh, saya urut dulu, kodok subuh dulu. Akhirnya duhurnya juga kodok juga. Maka jangan diurut. Diurut ini aula lebih baik bagi yang tidak khawatir waktunya keluar. Bisa dipahami? Wajaza ta'khiru muqaddamin ada walam yajuz fi ma yu'akhkharu tidak. Ini juga diperhatikan. Ini banyak yang enggak tahu. Boleh mengakhirkan sholat yang didahulukan, artinya sholat qobliyah. Qobliyah ini boleh diakhirkan ya. Sampean
duhur, belum qobliyah duhur, masuk masjid sudah jamaah duhur, akhirnya sampean sholat duhur, maka boleh, saya qobliyah saja setelah sholat duhur, boleh. Apakah qadha? Enggak. Di sini ada wajaza ta'khiru muqaddamin, ada ay adaan, dan jadinya adalah sholat ada, bukan sholat qobliyah qadha. Kenapa? Karena waktunya qobliyah dan ba'diyah itu mengikuti waktunya sholatnya. Jadi qobliyah zuhur habisnya sampai kapan? Sampai masuk waktu asar. Nah, sekalipun diletakkan di setelah sholat, ini boleh. Bisa dipahami? Tapi tidak boleh dibalik. Ini walam yajuz fima yu'akharu ibtida. Kalau sholat ba'diyah gimana? Apa boleh didahulukan? Tidak boleh. Jadi kalau qobliyah boleh diakhirkan setelah sholat fardu, tapi kalau ba'diyah tidak boleh diawalkan dari sholat fardu. Wa yakhrujun nau'ani jam'an binqido ma waqata syar'u lima qad furido. Sholat qobliyah dan ba'diyah dua macam ini waktunya keluar binqido ima waqata syar'u lima qad furido, dengan habisnya sholat fardu yang telah ditentukan syariat. Artinya apa? Qobliyah subuh ini habisnya dengan habisnya sholat subuh. Qobliyah duhur dan ba'diyah duhur habisnya dengan habisnya sholat duhur, dan juga seterusnya. Jadi waktu qobliyah ba'diyah mengikuti sholat fardunya. Tumal julusu jaizun fi nafli bi ghairi uddin wa huwa nisful fadli. Kemudian duduk dalam sholat sunnah tanpa udur ini hukumnya boleh. Sampai sholat duha 8 rakaat misalnya, capek saya mau berdiri, duduk saja boleh. Sekalipun sampai masih muda, masih sehat, tidak apa-apa. Daripada nggak sholat, nah itu. Daripada nggak sholat, malas udah sholat sambil duduk. Perjalanan di mobil sholat, sekalipun duduk. Wa nisful fadli, tapi pahalanya separuhnya orang yang sholat berdiri. Jadi kalau orang sholat berdiri misalnya pahalanya 1, 2 rakaat pahalanya 1 misalnya. Maka kalau sholatnya sambil duduk pahalanya setengah. Juga boleh dilaksanakan dengan cara tidur miring. Oh saya malas mau duduk, wis tidur miring wis di kasur sambil sholat. Boleh. Pahalanya separuhnya dari duduk. Jadi sholat berdiri pahalanya 1 misalnya. Ini bagi orang yang bagi yang apa tadi? Bigori udrin ya. Dia sholat duduk, sholat sunnah, maka pahalanya separuh dari berdiri. Kalau sholatnya dia tidur miring, separuhnya dari orang yang sholat duduk. Berarti berapa? 1/4 dari fardunya. Tapi dibanding nggak sholat, ya mending sholat sekalipun dapat separuh. Misal ada orang pengen ngatamkan Quran dalam sholat, nah, apa bagus itu. Akhirnya apa? Capek kalau kan baca 1 juz berdiri, duduk, taruh dampar di sampingnya, baca Quran, baca Quran di depannya sambil sholat. Sehari 1 juz, besoknya 1 juz lagi. Akhirnya apa? 1 bulan hatam 30 juz dengan bacaan Quran. Betul sholatnya dia dapat separuh dari berdiri, ya kan? Tapi pahala per hurufnya banyak. Berapa per huruf pahalanya Quran? Berapa? 10 itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu pahalanya 100 per hurufnya. Coba kalian kalikan. Kalau sampean hatam 30 juz, berapa pahalanya? Biasanya ulama itu gitu. Jadi kalau Ramadan sempatkanlah minimal 1 kali hatam dalam sholat. Baik sampean duha, berdiri bisa taruh di taruh dicari yang dekat tembok atau di sakunya. Sekalipun nggak hafal Quran, nggak masalah, lihat Quran. Nggak bisa berdiri repot sambil duduk. Duduk sampean kuat sekalipun 1 jam, 1 juz misalnya. Besoknya 1 juz lagi. Paling tidak kalau nggak bisa Ramadan ya seumur hidup pernah lah hatam Quran dengan di dalam sholat. Karena pahalanya besar. Bayangkan 100 pahala per hurufnya. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, kalau punya wudhu itu per hurufnya 50. Kalau nggak punya wudhu per hurufnya 10. Nah, jadi 10 itu kalau dia
tidak mempunyai wudhu dan di luar sholat. Yang paling besar tadi itu dalam sholat. Nah di sini kan bighairi udrin. Kalau ada udur gimana? Sakit misal, maka dia sholat sunnah sambil duduk tetap dapat pahala seperti berdiri. Kenapa? Karena ada udur. Yang separuh ini kalau tanpa udur. Wa kharaja ma idza fa'alahu li udrin fa innahu la yunqas ajruhu. Kalau karena udur maka pahalanya tidak berkurang sama sekali. Dikecualikan dari nafil adalah fardu. Kalau fardu tidak boleh. Fardu sampean tanpa udur tidak boleh sholat dengan duduk, karena termasuk wajibnya atau rukunnya sholat adalah apa? Al-qiyam bagi yang kudrot, bagi yang mampu. Maka ketika dia mampu berdiri duduk tidak boleh, tidak sah sholatnya. Kalau sholat sunnah sekalipun mampu boleh sholat dengan duduk. Bisa dipahami? Semoga bermanfaat. La dunya wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulullah sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati. Ini terakhir ya. Insyaallah terakhir untuk tahun ini ya, bukan terakhir untuk selamanya.